Halo, ikan bandeng banyak duri, makan satu dengan ketupat. Cewek cantik gampang dicari, cewek baik mana bisa didapat. Perkenalkan, nama saya Winda Anggina Putri, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baik, to be honest, saya adalah seorang yang sering kali overthinking. Memikirkan sesuatu sering secara berlebihan, mencemaskan sesuatu juga kadang-kadang over. Jadi, saya pengen disclaimer dulu bahwa di video ini saya akan menjelaskan apa yang terjadi pada saya dan bagaimana cara saya merespon overthinking itu. Mungkin ada yang cocok dengan teman-teman, mungkin juga enggak. Yang cocok diambil, yang enggak cocok ditinggalin aja. Because I do believe there is no 100% formula we can copy paste from one person to another. Nggak ada formula, nggak ada cara, dan nggak ada tips yang bisa kita copy paste 100% dari satu orang ke orang lain. Karena kita semua unik dengan cara kita masing-masing. So, appreciate and value be yourself. Teman-teman tahu nggak apa itu overthinking? Overthinking berasal dari bahasa Inggris over yang artinya berlebih, thinking yang artinya berpikir. Jadi, secara normatif overthinking bisa kita artikan sebagai cara seseorang berpikir secara berlebihan, memikirkan sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi, dan mencemaskan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi atau belum tentu ada. Dan biasanya nih teman-teman, overthinking ini adalah asumsi kita sebagai respon dari apa yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, teman-teman ada yang bilang kita, kok kamu jerawatan sih? Kok kamu gendutan sih? Dan lain sebagainya. Terus respon kita adalah dengan berpikir, apa keadaan aku yang sekarang jelek ya? Atau mungkin dengan keadaan aku yang sekarang, mereka jadi menjauhiku. Nggak kayak si itu, nggak kayak si B, badannya yang body goals, kulitnya yang glowing, sehingga banyak orang yang suka. Hal seperti itu masih berada di skala kecil teman-teman. Kalau di skala besar, bisa-bisa kita mengkaitkan masa depan kita atau orang-orang di sekitar kita dengan berasumsi kecemasan dan ketakutan yang sebenarnya sebagian besar itu nggak ada atau mungkin belum terjadi. Nah teman-teman, semakin kesini nih, saya semakin belajar bahwa seseorang itu tidak dinilai dari apa yang terjadi di sekitarnya, apalagi itu di luar dari kontrolnya. Namun, kualitas kita justru dilihat dari pilihan sikap kita atas apa yang terjadi di sekitar kita. Saya semakin sadar bahwa semakin dewasa seseorang, maka dia akan semakin bisa mengontrol respon atas apapun yang terjadi di sekitarnya. Mau itu bentuk pikiran orang, perkataan orang, sikap orang pada dirinya. Setidaknya ada 5 ciri orang yang sedang overthinking menurut Abi Murid. Yang pertama, kualitas tidur kita mulai terganggu. Kita tidur dan mengistirahatkan diri lebih dari 8 jam nih perharinya, tapi ketika kita bangun terasa masih ngantuk. Yang kedua, kita sulit menyelesaikan masalah yang ada. Logikanya gini teman-teman, gimana masalah kita mau selesai kalau fokus kita bukan pada solusi, namun pada masalah yang terus kita putar, yang bisa jadi masalah itu kita putar terus-menerus dalam pikiran kita sendiri. Yang ketiga, kita mulai nggak fokus, seperti kita lebih sering termenung. Yang keempat, kita takut untuk mengambil keputusan karena banyak hal yang kita khawatirkan, banyak hal yang kita cemaskan, dan semua asumsi kita adalah respon yang berlebihan. Alhasil, kita jadi menunda-nunda keputusan itu. Yang kelima, kita jadi nggak pede dengan diri kita sendiri. Kita nggak confidence dengan kemampuan kita, bahkan atas keputusan-keputusan kita sendiri. Teman-teman, semua hal tadi sudah sering kali saya rasakan. Untuk itu, jangan khawatir. Teman-teman nggak sendirian. Mungkin di antara ratusan atau ribuan orang yang nanti akan menonton video ini juga merasakan hal yang sama. Kalau teman-teman sedang melewati masa-masa ini, saya mau ucapin dulu nih buat kita semua, selamat. Selamat karena teman-teman berada di growing phase atau fase sedang bertumbuh. Karena hanya mereka yang mulai belajar dewasa, yang mulai memikirkan dampak dari yang mereka ucapkan, positif atau negatifnya, serta konsekuensi dari pilihan sikap mereka. Hanya mereka yang mulai belajar dewasa, yang berpikir bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang orang lain. Dan hanya mereka yang benar-benar dewasa, yang pada akhirnya mau menerima dan fokus pada penyelesaian serta apa yang dilakukan. Sekian
sekian, saya Winda Anggina Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.